Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Nama gue Tommy, dan di channel ini gue bikin video tentang segala rupa hobi dan kesukaan gue. Nah, di video kali ini gue bikin terrarium tertutup nih, atau closed terrarium. Ini baru-baru aja nih gue suka ini. Mungkin sukanya udah dari dulu sih, baru kali ini gue akhirnya coba bikin. Karena menurut gue bikinnya tuh gampang banget, simple, sama aesthetically pleasing aja gitu. Suka gue liatnya. Nah, yang dibutuhin untuk bikin ini adalah salah satunya wadah yang tembus pandang ya. Gimana sih, apa sih? Yang transparan, maksudnya bahannya tuh cahaya bisa masuk buat si tanamannya nanti. Terus yang kedua harus ada tutupnya kalau bisa. Kalau nggak ada bisa ditutupin plastik sih, terus dikaretin gitu bisa. Nah, kalau udah ada wadahnya, ini pertama bikin base-nya dulu, bikin dasarnya dulu. Ini dasarnya gue ngasih kerikil ini. Sebenarnya kerikil ini fungsinya nanti tuh buat nampung air sisaan. Nah, nanti kan kita ngasih air nih ke di dalam wadahnya. Nah, air itu kalau menggenang di tanah, di tempat kita naruh tanaman, itu nggak baik. Nanti tanamannya, si akarnya ini bisa busuk. Nah, jadi kalau ada bawahannya lagi, si airnya tuh bisa ngeresep terus tembus ke bawah. Kan kalau kayak pot tuh ada bolongannya, jadi airnya keluar lagi kan. Nah, itu gunanya kayak gitu. Nah, terus dipisahinnya gue pakai kasa nyamuk biar si substrat tanamannya ini, si tanah-tanahnya itu nggak tembus ke bawah juga, ntar sama aja bohong gitu. Nah, di atas itu gue ngasih arang. Itu nggak harus sih, sama tadi ada pupuk yang biasa dipakai buat aquascaping. Nggak pernah dipakai, tiba-tiba nemu aja gitu di rumah, cuman kayaknya bisa ngebantu, gue pakai aja gitu. Nah, si arang ini fungsinya ceritanya buat kayak nambahin filtrasi aja gitu, biar saringannya, jadi kalau airnya tembus ke bawah biar lebih bersih. Nanti kan nguap lagi dia. Nah, terus turun lagi, ceritanya buat biar saringannya lebih itu aja, biar kayak lebih bersih aja gitu ceritanya, si airnya, sirkulasi airnya. Nah, habis itu ya udah dikasih tanah. Ini tanah gue ngambil dari pot-pot depan rumah juga, dari pot-pot tanaman. Campurannya kayaknya cuman tanah sama sekam aja sih. Sekam itu adalah si bungkus nasi itu loh. Kan nasi beras, bungkus beras. Salah, kok bungkus nasi sih. Beras kan ada kayak bungkusannya itu, yang coklat itu. Nah, itu biasanya kan dipakai tuh di tanaman-tanaman tuh, buat tanah-tanaman. Nah, itu kayak campurannya itu deh. Gue juga nggak tahu sih, pokoknya tanah lah. Tanah biasa juga nggak apa-apa. Nah, terus tanamannya, gue tuh ngambilin tanamannya dari pinggiran got depan rumah. Kayak karena sekarang lagi sering hujan juga kali ya. Karena sekarang lagi sering hujan, terus banyak banget kayak lumut-lumut. Terus ada tanaman-tanaman kecil, gue juga nggak tahu ini tanaman apa, tapi kayak lucu aja gitu, hijau-hijau. Nah, terus karena wadah gue juga kecil, jadi kayak cocok, kayak miniatur pohon gitu. Nah, ini kucing gue yang udah nemenin lama. Ini namanya Obelix, kenalin para penonton. Sorry ya, rada sopan emang anaknya. Intinya gitu, dapetin tanamannya dari sekitaran rumah. Lihat-lihat aja di pojok tembok. Biasanya tuh yang biasanya ada basah-basah, ke rembes-rembesan air di luar rumah tuh biasanya ada aja gitu tanaman-tanaman kecil. Ini gue ngambilin random aja gitu. Terus kalau ada lumut, ini gue ngambilin lumutnya pakai sendok gitu. Gue diserok-serok gitulah, dikopek-kopekin sampai ya dapet secukupnya aja gitu buat wadah sekecil ini juga gitu. Ada juga nih fern tuh apa ya, pakis bukan ya, apa ya gitulah, pokoknya tumbuhnya juga di got. Terus gue ambilannya gitu karena lucu. Kayak biasanya kan di pot, terus kayak lush gitu, kayak bushy gede gitu kan, kayak semak gitu. Nah, terus di got tumbuhnya kayak cuman kecil-kecil, kayak cuman seruas jari gitu doang. Terus ya udah, gue kopek-kopekin, gue ambilin buat taruh di sini. Terus jangan lupa
Jangan lupa ditetesin air ya, biasanya gampang kering kalau udah dicabut soalnya. Kan kayak dari tempat ngambilnya tuh rada lembab begitu kan. Jadi biar nggak kering terus tau-tau ntar mati, tetes-tetesin air aja. Bisa pakai jari, ditetes-tetesin biasa gitu. Oh iya, saran gue juga pakai lidi sih, kayak ini ditusuk-tusuk itu buat ngatur-ngaturnya. Soalnya ya mungkin karena wadah gue kecil juga kali. Karena wadah gue kecil jadi kayak susah gitu mengaturnya pakai jari. Kalau misalnya toples lu lebih gede gitu, kayak lebih enak sih ngatur-ngaturnya. Ini juga gue pas bikin ini kayaknya kalau toplesnya lebih gede lebih asik deh. Lebih enak ngatur-ngaturnya. Cuman ya namanya juga masih nyoba-nyoba gitu kan. Jadi udahlah pakai lidi. Ini gue kebetulan ada kuas adik gue yang nggak pernah dipakai juga sama dia. Terus ya udah gue pakai buat naro-naro. Hiasannya ya gue cuman ngambilin batu kerikil juga dari depan rumah, banyak di tanah-tanah, pungutin aja gitu kecil-kecil. Terus apa lagi ya? Gitu aja sih sebetulnya bikinnya, sesimpel itu. Dulu tuh pengen bikin, cuman kayak nggak ada waktunya, terus kayak ragu gitu, kayak yang ntar kalau mati gimana apa segala macem. Padahal ya cobain aja dulu. Seru loh. Kayak ternyata emang seru banget karena mungkin baru kesampaian kali ya. Akhirnya bikin gitu beginian setelah sekian lama tertunda. Dulu pengen gak jadi-jadi, terus akhirnya sampean, terus udah ngeliatin pas udah jadinya kayak wah seru ya. Kalau buat penyimpanannya itu, ini tuh nggak butuh lampu. Kalau dikasih lampu boleh sih, tapi kayak ditaruh di dekat jendela gitu biar kena sinar matahari aja gitu, dia udah cukup. Dan nggak harus dibuka-buka, dicek, dikasih air tiap hari bahkan. Ini sebenarnya emang ya lu bikin, terus ini lu tutup rapet gitu, terus udah lu taruhnya di jendela, terus ya udah lu amatin, lu nikmatin aja hasilnya gitu, liatin dia tumbuh. Nah jangan lupa juga ini gue ngebersihin kacanya kan barusan. Nah itu biar kalau ada tanah-tanah yang nempel di tembok bersih tuh, biar si cahayanya nggak terhalang-halang gitu masuknya. Dan beginilah jadinya. Pertama kali nyoba, jangan kasar-kasar banget gitu ya. Kalau mau ngatain wah jelek nih terlalu begini begitulah. Ya semoga ada info dikit gitu. Kalau mau buat tidak sulit, sangat mudah justru. Dan pengalaman nih bikin ini sangat seru. Kayak gue bakal bikin lagi sih. Mungkin bakal nyoba jar yang lebih besar atau jarnya dimiringin atau gimana lah. Ya beginilah hasil jadinya. Terima kasih ya udah mau nonton, supportnya bakal ngebantu banget channel ini. And that's it. Peace. I'll see you on the next one.